Shalom, saudara-saudari. Selamat bersama lagi dalam sentapan firman Tuhan pada hari ini, Jumat 12 Mac 2021. Injil renungan kita daripada Injil Markus bab 12 ayat 28b hingga 34. Mari kita mendengarkannya. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua korban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, firman Tuhan pada hari ini, kita sekali lagi diingatkan akan satu hal yang sangat penting, yang juga sebagai tunjang utama dalam kepercayaan kita kepada Allah. Mengimbas firman Tuhan dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 1 hingga 17, di mana Allah telah diperkotak-katikan oleh umat Israel pada sebelumnya, maka melalui Musa Allah telah menurunkan perintah untuk orang Israel sebagai satu pegangan mereka untuk terus bertekuk dan takut akan Allah dalam setiap perilaku dan tindakan mereka setiap masa. Saudara-saudari, melalui Injil pada hari ini, kita mendengar Yesus telah merumuskan hukum Taurat tersebut menjadi ringkas dan padat bagi memudahkan para ahli Taurat, guru agama memahaminya. Malah, bukan saja memudahkan kepahaman orang-orang pada zaman itu, malah ia juga sangat sesuai untuk kita pada hari ini. Tahukah saudara-saudari bahwa tanpa pegangan atau landasan yang kukuh, kita tidak akan dapat berdiri dengan teguh. Nah, begitulah juga halnya akan iman kita kepada Allah, di mana perintah yang diperbaharui Yesus menjadi pepulih kepada hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama. Perintah ini menjadi pengukur
sejauh mana kesetiaan kita akan Allah. Inilah tujuan sebenar perintah tersebut. Saudari, kita sudah berada di penghujung minggu Prapaskah ketiga. Maka persoalannya, sejauh manakah kita sudah mempersiapkan diri bagi menempuh hari-hari seterusnya agar lebih dekat dengan Yesus? Maka saudara-saudari, sekurang-kurang melalui perintah Yesus yang kita renungkan pada hari ini dapat menjadi panduan bagi memperbaiki kekurangan dalam perbuatan kita setiap masa, terutama untuk terus setia kepada Yesus seperti ungkapan oleh ahli Taurat bahwa kesetiaan dan kasih harus melebihi daripada segalanya, termasuk korban bakar dan persembahan. Marilah kita berdoa agar Roh Kudus selalu memberi petunjuk kepada kita untuk tetap setia kepada Yesus, kepada Allah, dan memperlakukan sesama kita seperti diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.